Ayo, ayo. Sudah tak? Yes, yes. Yowes, pembukaan no. Duh, cari kon. Omong. Deh. Loh, malah debat Jam. Apa suhu? Ayo, Mai. Mas Alip, ayo pembukaan Mas Alip. Aku iki remukan buri-buri wae. Di Mas Alip. Mas Alip. Ayo, Mai. Ojo aku tuh. Mas Alip lho. Oh, aku. Jawab dari tadi pembukaan sudah selesai. Lah nang pasar anak bojo gak mangan iki. Ayo, wes. Yowes. Ojo aku. Alip, Alip. Halo, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis biaya dan kelompok kami mendapatkan judul yaitu aplikasi sistem inventory dengan menggunakan pola tidak diizinkan, adanya kekurangan atau deterministic demand. Ya, langsung saja saya akan mempresentasikan. Lanjut. Aman. Inventari atau persediaan adalah stok elemen atau barang untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Misalnya dalam proses produksi atau perakitan, dijual kembali bagian-bagian dari peralatan. Fungsi dari sistem inventory tersendiri itu agak banyak. Di antaranya adalah mengurangi resiko penundaan pasokan pengiriman, mengurangi resiko dari harga fluktuasi,
mendapat diskon dari pesanan dalam jumlah besar, sesuaikan pembelian menurut jadwal produksi, mengantisipasi dan permintaan, mengantisipasi permintaan mendadak. Next, Mas San. Slide-mu San. Next. Nah, Lagi. Next, Mas San. Sistem inventory itu sendiri memiliki proses-proses tahapan. Pertama ada raw material inventory atau persediaan bahan baku. Bahan baku ini merupakan input awal dari proses transformasi menjadi bentuk jadi. Yang kedua ada work in process atau barang setengah jadi, yang merupakan bentuk peralihan antara bahan baku dengan produk setengah jadi. Next. Bagi pasokan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi yang diperlukan untuk menjaga agar permesinan dan proses produksi tetap produktif. Dan yang terakhir ada tahap finish. Tahap finish yaitu barang jadi yang merupakan hasil akhir proses transformasi yang siap dipasarkan kepada konsumen. Operasional dalam sistem inventory. Ada beberapa kesalahan dalam pengaturan persediaan bisa berakibat fatal, seperti persediaan yang terlalu kecil, menyebabkan kehilangan kesempatan untuk menjual dan mendapatkan mutu. Yang kedua, ada persediaan terlalu besar, bisa mengakibatkan adanya biaya yang besar, meminimalkan laba, atau meningkatkan risiko. Next. Biaya-biaya dalam sistem inventory. Ada cost item, yaitu harga barang per unit. Ada ordering cost atau biaya pemesanan, yaitu biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan adanya pemesanan barang atau bahan. Yang ketiga ada holding cost atau biaya penyimpanan, yaitu biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan adanya kegiatan penyimpanan barang atau bahan yang sudah dibeli. Yang keempat ada stock out cost atau biaya kekurangan persediaan. Yang kelima ada biaya resiko kerusakan dan kehilangan persediaan. Dan yang keenam ada safety stock atau biaya persediaan pengamanan, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya persediaan pengaman yang berfungsi sebagai persediaan tambahan untuk melindungi dan menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan. Next. Next, Mas Andi. Like. Model-model dalam sistem inventory ada 4, yaitu ada independent demand, ada dependent demand, ada deterministic demand, dan ada probabilistic demand. Next, Mas Andi. Dan sekarang kita akan bahas tentang deterministic demand, karena kita di sini membahas tentang sistem inventory pola tidak diizinkan adanya kekurangan. Kenapa deterministic demand? Karena permintaan deterministik adalah model di mana ada gejala yang dapat diukur dengan tingkat kepastian yang tinggi. Variabel diketahui atau dapat dihitung dengan pasti. Model persediaan ini biasanya adalah model persediaan ekonomi order quantity atau EOQ. Next. Sudah gantian. Model inventory untuk deterministic demand. Yang pertama ada EOQ, yang kedua frekuensi pemesanan, yang ketiga reorder point, yang keempat MRP, yang kelima lot per lot, yang keenam JET. Economic order quantity, dua keputusan dasar dalam EOQ, berapa banyak bahan baku harus dipesan ketika bahan perlu dibeli kembali, siklus pengisian atau replenishment cycle.
Yang kedua, kapan seseorang perlu membeli kembali memesan kembali titik atau reorder point. Beberapa asumsi dalam EOQ. Yang pertama, permintaan diketahui konstan dan independen. Yang kedua, waktu tunggu adalah waktu antara memesan dan menerima diketahui dan konstan. Yang ketiga, permintaan diterima dengan segera. Yang keempat, tidak ada quantity discount. Yang kelima, biaya yang terjadi hanya mengatur biaya atas pemesanan dan biaya penyimpanan tidak diketahui dan konstan. Yang keenam, tidak terjadi kekurangan persediaan. Jadi ini adalah grafik dari biaya dalam persediaan. Yang sebelah kiri adalah biaya atau RP, yang bawah adalah jumlah atau Q. Yang warna ungu adalah total cost atau total biaya persediaan yang dilambangkan dengan D. Yang merah adalah ordering cost atau biaya pesan S. Yang biru holding cost atau biaya simpan atau H. Jadi kita tarik garis tengah dari antara total cost, holding cost, sama ordering cost diketahui EOQ. Keterangan. I Sudah ada Mas adalah Candi. jumlah barang pesanan. EOQ adalah jumlah optimal barang per pesanan. Yang D, permintaan per periode untuk persediaan dalam satuan. Yang S, biaya pengadaan atau pemesanan per item dalam rupiah. Yang H, biaya penyimpanan atau penyimpanan per unit per periode. Dari keterangan di atas maka dapat rumus sebagai berikut. Biaya pemesanan per periode atau ordering cost EOC sama dengan D per EOQ dikali S. Biaya penyimpanan per periode atau holding cost PHC EOQ per 2 dikali H. Total biaya periode TC sama dengan EOQ ditambah THC. Model EOQ. EOQ sama dengan akar dari 2DS per H. Contoh soal dan pembahasan. PT Sejahtera pada tahun yang akan datang membutuhkan bahan baku sebanyak 240.000 unit. Harga bahan baku per unit adalah 2.000. Biaya pesan untuk setiap kali melakukan pemesanan adalah sebesar 150.000. Sedangkan biaya penyimpanan adalah sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan. Tentukan berapa jumlah pemesan paling ekonomis atau EOQ. Yang diketahui adalah D, 240.000 per unit. Yang S adalah harga pemesanan 150.000, yang A adalah 25% dikali 2.000. Yang ditanya EOQ, THC sama TOC. Jadi diketahui itu EOQ-nya akar 2DS kali H per H. EOQ 2, D-nya 240 kali 150.000 dibagi 25% dikali 2.000. Hasilnya 144 juta. Terus hasil akhirnya 12.000 unit. Yang THC EOQ per 2 dikali H. EOQ-nya 12.000 dibagi 2, yang hanya 5% dikali 2.000. 6.000 dikali 500 sama dengan 3 juta. Yang DOC D per EOQ kali S. 240.000 per 12.000 dikali 150.000. Hasilnya 3 juta. Ya, saya lanjutkan ya Mas Andi. Next slide. Kemudian mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan mengenai slide sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Mbak Maya sama Mas Andi. Ada ya, kemudian saya lanjutkan frekuensi pemesanan. Jadi frekuensi pemesanan ini didapatkan dengan rumus jumlah pesanan per periode atau disingkat dengan N ketika demand atau D dibagi dengan jumlah unit yang dipesan atau EOG. Kemudian waktu antar pesanan atau disingkat dengan T yaitu jumlah hari kerja per hari dibagi dengan jumlah pesanan dalam satu periode.
Next. Kemudian kita ada contoh soal, yaitu PT Sejahtera di tahun mendatang membutuhkan 240.000 unit bahan baku. Harga bahan baku per unit adalah 2.000. Biaya pesan untuk setiap pesanan adalah 150.000, sedangkan biaya penyimpanan adalah 25% dari nilai rata-rata persediaan. Tentukan jumlah pesanan dalam 1 tahun dan berapa hari perusahaan harus memesan. 1 tahun di sini 360 hari. Kemudian pembahasan jumlah pesanan sama dengan D per EOG, yaitu jumlah pesanan PT Sejahtera 240.000 dibagi dengan 12.000 sama dengan 20 kali pesanan. Kalau 1 tahun sama dengan 360 hari, maka perusahaan tersebut melakukan pesanan dalam 360 dibagi dengan 20 kali pesanan, yaitu PT Sejahtera 18 hari sekali melakukan pemesanan. Kemudian ROP atau disebut reorder point. Dengan menggunakan model EOG, kita dapat mengetahui berapa banyak yang harus dipesan dalam setiap kali pemesanan. Sekarang akan dicoba menjawab pertanyaan, kapan dilakukan pemesanan kembali. Untuk sistem persediaan yang menggunakan asumsi bahwa tingkat kebutuhan yang konstan dan lead time yang tetap, maka saat pemesanan kembali atau reorder point sama dengan kebutuhan lead time. Secara matematik dinyatakan sebagai berikut. ROP sama dengan D dikali L. Kemudian contoh soal dari ROP. PT Sejahtera di tahun mendatang membutuhkan 240.000 unit bahan baku. Harga bahan baku per unit adalah 2.000. Biaya pesan untuk setiap pesanan adalah 150.000. Sedangkan biaya penyimpanan adalah 25% dari nilai rata-rata persediaan. Jika waktu yang dibutuhkan dari saat memesan sampai bahan baku tiba di perusahaan adalah 2 minggu dan keamanan pasokan 50.000 unit, kapan perusahaan harus memesan ulang ROP? Jika diasumsikan 1 tahun sama dengan 50 minggu. Kita lihat di sini penggunaan per minggu ya, 240.000 dibagi 50 minggu sama dengan 4.800 unit. Kemudian kita mendapatkan rumus ROP sama dengan D dikali L. Di sini kita mendapatkan 4.800 unit dikali 2. Yaitu didapatkan 2 minggu dari bahan baku tiba di perusahaan 2 minggu ini. Mungkin 4.800 dikali 2 sama dengan 9.600 unit. Next. Kemudian Material Requirement Planning atau MRP. Material Requirement Planning digunakan untuk pengendalian terhadap inventory dalam konteks permintaan yang dependen. MRP merupakan sistem yang dirancang untuk kepentingan perusahaan manufaktur. Alasannya, karena MRP merupakan pendekatan yang logis dan mudah dipahami untuk memecahkan masalah-masalah terkait dengan penentuan jumlah bagian, komponen, dan material yang diperlukan untuk menghasilkan produk akhir. Kemudian, MRP memiliki beberapa input. Salah satunya adalah jadwal induk produksi atau Master Production Schedule, merupakan suatu rencana produksi yang menggambarkan kuantitas setiap jenis produk akhir yang diinginkan dengan waktu penyediaannya. Kemudian struktur produk atau product structure record and bill of material merupakan kaitan antara produk dan komponen penyusunnya. Yang terakhir yaitu status persediaan atau inventory master file.
menggambarkan keadaan dari setiap komponen atau material yang ada di dalam persediaan. Kemudian langkah dasar proses MRP, yaitu ada netting atau proses perhitungan jumlah kebutuhan bersih, loading atau proses penentuan besar lot size, offsetting atau proses penentuan saat melakukan pemesanan, explosion atau proses penguraian kebutuhan dalam bagian-bagian produk yang paling kecil. Kemudian output MRP. Ada 4 output MRP, yaitu jadwal pesanan terencana atau planned order schedule, yaitu penentuan jumlah kebutuhan material serta waktu pemesanan yang akan datang. Jadi ini termasuk planning untuk kedepannya, mana material yang akan dipesan itu kayak apa, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian laporan pengeluaran pesanan atau order release report, berguna untuk pembeli, digunakan untuk bernegosiasi, kemudian berguna bagi manajer manufaktur, digunakan untuk mengkontrol proses produksi. Dan perubahan terhadap pesanan yang direncanakan atau change to planning order, yaitu yang merefleksikan pembatalan pesanan, pengurangan pesanan, serta perubahan jumlah pesanan, yaitu terakhir laporan penampilan atau performance report, yaitu suatu tampilan yang menunjukkan jauh jam bekerja. Jadi terakhir ini yaitu 3 aspek tadi, dan kita ibaratnya membuat laporan dari 3 itu yang dinamakan laporan penampilan atau performance report. Next, Mas. Kemudian kita masuk ke contoh kasus. Di sini kita melihat Mamang Tukirin akan bikin 10 piring nasi goreng minggu depan. Dia menghitung stok kecap, bawang, nasi, bahan-bahan lainnya. Mamang Tukirin telah menghitung bahwa untuk membuat 10 piring nasi pekan depan, dia kekurangan 10 kg bawang. Dalam konteks tertentu informasi ini cukup. Tapi jika 10 piring nasi goreng itu harus ada, maka 1 kg bawang harus ada pekan depan agar proses produksi bisa dimulai. Pertanyaan dasar kemudian muncul, beli bawang di mana? Sudah pasti bataskah? Dari pesan sampai antar berapa lama? Sekali beli berapa kilo? Ini disebut data inventory. Kita tidak bicara hanya stok yang tersisa, tapi kita harus paham tentang pemasok yang sudah disetujui atau approved vendor list sehingga jumlah order minimal alias minimum order quantity. Sebut saja dalam kasus Mamang Tukirin adalah nasi goreng seafood, nasi goreng pete, nasi goreng kenangan, dan lain-lain. Jadi, hasil MRP dalam konteks Mamang Tukirin adalah kekurangan kebutuhan, sekian banyak nasi, sedikit pete. Kekurangan itu harus dan mesti telah memperhatikan stok yang ada di gudang. Nasi digunakan di banyak produk, pete tidak. Inilah seninya MRP. Harus bisa memastikan semua bahan yang ada. Ya, di sini next Mas San. Di sini saya melanjutkan dari Mas Alif ya. Load for load atau LFL. Teknik ini merupakan load sizing yang mudah dan paling sederhana. Teknik ini selalu melakukan perhitungan kembali bersifat dinamis, terutama apabila terjadi perubahan pada kebutuhan bersih. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk meminimumkan ongkos simpan, sehingga dengan teknik ini ongkos simpan menjadi nol. Oleh karena itu, sering sekali digunakan untuk item-item yang mempunyai biaya simpan sangat mahal. Next, Mas San. Ya, contoh soal bisa dilihat pada gambar. Langsung saja pembahasan. Berdasarkan schedule load sizing
dengan menggunakan teknik LFL di atas, biaya sehubungan dengan penggunaan teknik tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Ongkos pengadaan sama dengan 8 dikali Rp100 sama dengan Rp800. Ongkos simpan sama dengan 0. Total ongkos sama dengan 800 ditambah 0 sama dengan Rp800. Next, Mas An. Sistem just in time atau JIT. Just in time merupakan konsep yang memandang waktu dalam suatu produksi dapat diperpendek atau menekankan pada pembelian bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Tidak kurang dan tidak lebih pada saat bahan-bahan diperlukan untuk membuat produk yang dipesan oleh konsumen baik melalui pesanan atau kebutuhan pasar. Next, Mas An. Aspek pokok sistem just in time terdiri dari sebagai berikut. Nama menghilangkan semua aktivitas atau sumber daya yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. 2. Memberikan tekanan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan visibilitas aktivitas yang memberikan nilai tambah. 3. Komitmen terhadap kualitas prima, menekankan pada kualitas produk yang dihasilkan. 4. Mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi, staff maintenance akan terus melakukan perbaikan dalam proses produksi, sehingga dapat diaplikasikan oleh staf operator atas sistem produksi yang terbaik. Next, Mas An. Contoh soal. Jika setup mesin lamanya 1 jam atau 60 menit, bisa disingkat menjadi 6 menit. Andai kata lot yang harus dibuat banyaknya 3.000 buah yang setiap unitnya memakan waktu 1 menit. Maka waktu produksinya sama dengan 1 jam ditambah 3.000 kali 1 menit sama dengan 3.060 menit, sama dengan 51 jam. Setelah waktu setup dikurangi menjadi 6 menit, maka waktu produksinya menjadi 6 menit tambah 3.000 kali 1 menit, sama dengan 3.006 menit. Namun, dengan waktu yang sama, 3.060 dapat dibuat lot sebanyak 300 buah dari berbagai jenis, yang diulang sebanyak 10 kali, yaitu 6 menit tambah 3.000 kali 1 menit, sama dengan 3.060 menit, sama dengan 51 jam. Hal ini berarti sistem produksi lebih tanggap terhadap perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, monggo dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan. Sudah. Sudah. Ya, mungkin Menang-menangan dari Ira. Sudah nanti guys, sudah.